Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Sinta di pembelajaran untuk kelas 4 SD atau MI. Nah, buat adik-adik yang soleh-solehah, di pembelajaran kali ini Ibu bakal membahas mengenai perilaku terpuji di semester 2 ya. Nah, buat yang belum tahu apa itu perilaku terpuji atau akhlak mahmudah yang akan kita bahas kali ini, yuk simak video berikut ini. Nah, yang pertama itu ada tema mengenai gemar membaca. Membaca merupakan kunci utama untuk menuntut ilmu. Bagi umat Islam, menuntut ilmu merupakan hal yang wajib hukumnya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang berbunyi, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Manfaat gemar membaca diantaranya: satu, kita menjadi pintar. Yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi. Yang ketiga, memperbanyak ide. Yang keempat, meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis. Kelima, melatih otak. Yang keenam, mendorong kreativitas. Dan yang ketujuh, mendorong kemandirian adik-adik. Banyak banget kan manfaat-manfaat dari gemar membaca. Nah, tema yang kedua yaitu perilaku pantang menyerah, yang tidak kalah penting yang harus dimiliki oleh adik-adik semuanya. Pantang menyerah merupakan cerminan dari kesabaran. Setiap muslim wajib memiliki sikap pantang menyerah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Insyirah ayat ke-6. Bagaimana bunyinya? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ketika Allah ciptakan kesulitan, pasti Allah juga kasih kemudahannya, karena tidak ada yang tidak mungkin. Ayat tersebut mengajarkan kita bahwa setiap menghadapi kesulitan, kita harus yakin akan ada jalan keluarnya. Dan haram hukumnya berputus asa saat sedang kesulitan. Harus tetap semangat. Bab putus asa merupakan karakter orang yang tidak bertuhan dan sesat. Takut kan? Nah, makanya dari itu tidak boleh putus asa. Bukti sikap dari pantang menyerah itu apa aja? Yang pertama, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah, suka bekerja, selalu bertanya apabila ada pelajaran yang kurang dimengerti atau dipahami, dan ketika adik-adik menemukan sesuatu yang sulit harus selalu semangat. Manfaat sikap dari pantang menyerah apa aja sih? Nah, ketika adik-adik memiliki sikap pantang menyerah, satu, orang yang pantang menyerah itu akan berhasil dalam meraih cita-cita.
Dua, orang yang pantang menyerah selalu optimis dalam menghadapi kesulitan. Di subtema selanjutnya nih, ada materi mengenai rendah hati yang artinya tawadu. Tawadu itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, adik-adik diharapkan senantiasa selalu menerapkan sikap tawadu. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Allah pasti akan menambah kemuliaan seseorang yang suka memaafkan. Juga, tidaklah seseorang itu merendahkan hati karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan diangkat pula derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh sikap rendah hati ada apa aja? Yang ke-1, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Jika adik-adik bertemu orang lain. Yang kedua, menghargai orang lain. Dan tidak suka menghina. Yang ketiga, tidak suka pamer. Yang keempat, suka menolong dan memberi. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman. Yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. 7. Bersikap lemah lembut, sopan dalam bertutur kata. Jadi tidak boleh berbicara keras-keras ya. Apalagi memotong pembicaraan orang lain, itu tidak diperbolehkan. Lawan dari rendah hati ada yang tahu nggak? Apa ayo lawan dari rendah hati? Yups, lawan dari rendah hati adalah sikap sombong yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencontoh tanaman padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah, artinya jika kita sudah sukses, kita harus tetap rendah hati karena semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan itu semuanya adalah titipan. Sikap rendah hati merupakan salah satu sifat ibadur rahman yang tercantum dalam Quran Surat Al-Furqan ayat ke-63. Baik adik-adik, selanjutnya adalah subtema mengenai perilaku hemat. Nah, artinya apa? Hemat itu merupakan menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Lawan dari kata hemat adalah boros atau kikir. Boros berarti menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Nah, ini tidak disukai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Nah, artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surat Al-Isra ayat ke-27. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan sikap hemat, antara lain 1. Adik-adik kalau udah mandi, airnya jangan lupa dimatikan. Lalu kalau siang-siang, lampunya dipadamkan.
Terus hemat apa lagi? Hemat uang jajan. Kalau misalnya dikasih uang jajan 10.000 dari ibu. Ini ada hemat bahan bakar. Nah, manfaat sikap hemat antara lain ada apa aja? 1. Dengan menabung, kita memiliki simpanan masa depan. Yang kedua, dengan menghemat listrik, maka tagihan pembayaran listrik pun ringan. Yang ketiga, dengan hemat bahan bakar, kita ikut melestarikan alam semesta. Jadi, gak ada polusi gitu, berkurang polusinya ya. Terus untuk tagihan listrik, adik-adik ikut membantu meringankan beban kedua orang tua. Nah, kalau misalnya sudah paham, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penyampaian dari ibu hari ini ada yang kurang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.